Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, sebelum memulai materi kita hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia. Letak geografis artinya letak suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara posisi silang, yaitu antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada pengaruh letak geografis ini terhadap wilayah Indonesia. Pengaruh yang pertama yaitu bertiupnya angin muson barat dan angin muson timur di Indonesia. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai April sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan di Indonesia. Kemudian bertiupnya angin muson timur di Indonesia yang terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Pengaruh yang kedua adalah Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung bersifat lembab. Ini disebabkan karena curah hujan di Indonesia sangat tinggi di sepanjang tahunnya. Pengaruh yang ketiga adalah Indonesia terletak di antara lalu lintas dunia, sehingga ini akan memberikan keuntungan untuk wilayah Indonesia baik dari sektor perdagangan, kemudian juga dari sektor pariwisata, serta kondisi sosial dan politik. Pengaruh yang keempat, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang bercorak Asiatis dan Australis. Kita akan membahas kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang pertama, kondisi penduduk Indonesia. Kondisi penduduk Indonesia merupakan keadaan kependudukan di setiap wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Indonesia. Secara umum, berdasarkan pengaruh letak geografis ini, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah daerah pantai, yang kedua adalah daerah dataran rendah, dan yang ketiga adalah daerah pegunungan atau dataran tinggi. Keadaan geografis tersebut menyebabkan keragaman antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya. Misalnya saja dalam jenis pekerjaan. Mereka yang tinggal di daerah pantai biasanya akan bekerja sebagai nelayan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah dataran rendah akan bekerja sebagai pedagang, pegawai pemerintah ataupun di sektor industri. Dan mereka yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan biasanya akan bekerja di sektor pertanian maupun perkebunan. Yang kedua adalah relief. Relief merupakan tonjolan atau cekungan yang ada di permukaan bumi maupun di bagian daratan ataupun di lautan. Maka wilayah Indonesia berdasarkan reliefnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah relief wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua adalah relief wilayah Indonesia bagian tengah. Dan yang ketiga adalah relief wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga, flora dan fauna di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Beberapa contoh hewan tipe Asiatis yang hidup di Pulau Sumatera adalah gajah, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Sedangkan hewan yang hidup di Pulau Jawa ada banteng, badak Jawa, dan macan tutul. Untuk hewan yang hidup di Pulau Kalimantan ada bekantan, beruang madu,
orang utan, dan burung enggang. Berikutnya fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis, yaitu ada kanguru pohon, kasuari, walabi, dan cendrawasih. Kemudian di Kepulauan Maluku ada burung kakak tua jambul merah, nuri raja Ambon, dan bidadari halmahera. Sedangkan untuk tipe peralihan yaitu di daerah Sulawesi, maka ada beberapa hewan diantaranya anoa, babi rusa, maleo, dan tarsius. Untuk Kepulauan Nusa Tenggara, maka ada kuda sumbawa dan komodo. Luas, letak, dan kondisi geografis wilayah Indonesia merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun semuanya harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila. Sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila akan menghambat pembangunan nasional. Nah, sekarang teman-teman silahkan dibaca buku tematik kita pada halaman 21. Setelah itu, silahkan teman-teman temukan ide pokok di setiap paragrafnya. Dan tugas berikutnya adalah teman-teman kerjakan latihan pada halaman 22. Oke teman-teman, alhamdulillah selesai materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Mu'alimah sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengamalkan ilmunya dengan baik, tetap istiqomah dalam kebaikan, kemudian tetap semangat untuk terus belajar dan mengulangi materi kita. Dan sampai jumpa untuk teman-teman semuanya pada pembelajaran kita berikutnya. Kemudian kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.